Di hari Kartini ini gitu ya, perempuan, kita semua adalah orang-orang yang kuat. Oke, halo semuanya, selamat datang di Tukar Perspektif. Boleh perkenalkan diri dulu, mungkin dari kakaknya. Halo, nama saya Ai Safira, biasa dipanggil Ai, dari komunitas Puan-Puan Bersepeda. Nama saya Ibu Tri Sugiyarti dari Jakpreneur Jakarta. Oke, halo semuanya, saya Jasmi, yang saya mahasiswa semester 6. Saya dari Youth Coalition for Girls. Halo semuanya, nama saya Lila, saya juga mahasiswi semester 6. Oke, di situ sudah ada amplop, boleh dibagikan terlebih dahulu. Oke, untuk yang mendapat amplop nomor 1, boleh dibuka dan dibacakan pernyataannya. Oke. Menurut saya, di Jakarta terbuka kesempatan yang adil untuk semua orang tanpa memandang gender untuk menentukan pilihannya sendiri. Oke, boleh. Oke, saya bacakan ulang. Menurut saya, di Jakarta terbuka kesempatan yang adil untuk semua orang tanpa memandang gender untuk menentukan pilihannya sendiri. Oke, boleh dari Kak Lila dulu untuk alasannya. Kalau menurut aku di Jakarta itu memang tempat orang untuk jatuhnya meraih kesempatan mereka kali ya, dan aku di sini ngerasa kalau di Jakarta tuh terbuka untuk umum bagi, terus itu nggak tergantung gendernya, kayak semua orang tuh bisa berkarya, semua orang bisa bekerja, dan semua orang bisa meraih kesempatan yang sama. Oke, untuk kakaknya ada alasan lain nggak nih? Kan kita sama-sama setuju, tapi ada alasan lain nggak sih? Kalau dari saya setuju sama kayak Mbak Lila, cuma itu semua harus didukung dengan sumber daya yang mendukung untuk perempuan dan teman-teman yang lain untuk dapat berdaya di kota, misal dengan kebijakan yang mendukung dari pemerintah ataupun organisasi antar elemen-elemen yang mendukung seluruh warga kota untuk berdaya. Oke, baik. Sekarang berlanjut ke amplop yang nomor 2, boleh dibuka dan dibacakan pernyataannya. Oh, sekali lagi dapat nomor 2. Saya mendapati kota Jakarta ramah bagi perempuan untuk berkarya, baik sebagai pelajar, ibu rumah tangga, pelaku UMKM maupun kegiatan lainnya. Oke, untuk ibunya boleh disampaikan alasannya kenapa memilih setuju. Iya, menurut saya setuju ya, karena memang saya sendiri sebagai pelaku UKM itu bebas berekspresi, bebas berkegiatan apapun, itu tidak ada batasan dengan segala macam kegiatan sebagai perempuan, menjadi UKM, menjadi IKM gitu, bebas gitu, dan tidak ada yang yang menghalangi gitu. Oke, untuk kakaknya yang tadi membacakan pernyataan, mungkin setuju tapi ada catatan atau bagaimana? Boleh Oke, disampaikan? saya setuju tapi merasa sedikit agak ragu gitu. Karena menurut saya sebenarnya perempuan di Jakarta kita punya banyak privilege atau keuntungan gitu, dengan infrastruktur yang baik, pendidikan yang mudah terjangkau gitu ya. Tapi di sini setuju tadi dengan pernyataan pertama dari KAI yang bilang perlu ada dukungan dari pemerintah, dari organisasi setempat, dan juga mungkin sumber dayanya gitu ya, mereka untuk diberdayakan gitu, nggak hanya dari kesempatannya aja. Oke, kita lanjut ke amplop yang nomor 3, boleh dibuka dan dibacakan.
Sebagai perempuan, saya merasa aman menggunakan ruang dan transportasi publik di Jakarta. Setuju sekali. Oke, baik. Mungkin boleh dari Kak Ayi dulu ya. Kenapa menjawab tidak setuju? Ya, saya bermobilitas sehari-hari memang menggunakan transportasi publik, sudah merasa cukup aman, tetapi saya mendengar cerita juga dari teman-teman perempuan yang lainnya bahwa mereka ada biasanya merasakan atau mengalami pelecehan seksual ataupun yang lainnya gitu. Jadi perasaan aman yang dari saya itu berarti belum menyeluruh dari teman-teman perempuan lainnya. Mungkin dari situ ada catatan buat pemerintah ataupun pemangku kepentingan dan pelaku transportasi publik untuk memperbaiki infrastruktur pendukung, mungkin bukan hanya transportasi publiknya saja, mungkin seperti akses untuk menuju transportasi publiknya kayak trotoar ataupun juga penerangan itu sangat perlu. Selain itu juga selain infrastruktur dan apa yang ada di armada itu juga menjadi catatan, yaitu ketika ada pelaporan kekerasan seksual dari teman-teman perempuan lainnya, dan itu harus ditegakkan oleh para pelaku transportasi publik. Mungkin tadi yang tidak setuju sudah terwakili ya, tapi mau dengar dong dari ibunya yang menjawab setuju, alasannya kenapa sih? Iya, kalau saya terus terang menggunakan transportasi publik juga ya, naik kereta, naik bus gitu. Tapi alhamdulillah merasa aman selama ini gitu, karena ya jalanannya sudah terang, sudah bagus, sudah layak gitu sih. Dan selama ini saya alhamdulillah belum pernah merasakan dan melihat secara langsung gitu seperti pelecehan atau apa gitu, saya belum pernah melihat secara langsung gitu. Oke, menarik. Kita lanjut ke amplop nomor 4. Saya menganggap pemberdayaan perempuan sebagai aspek penting dalam pembangunan kota. Boleh sekali lagi, Kak? Saya menganggap pemberdayaan perempuan sebagai aspek penting dalam pembangunan kota. Oke, boleh dari kakak yang di tengah. Oke. Alasannya? Saya menganggap perempuan itu bukan suatu gender kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita semua sama, kita semua setara. Jadi pemberdayaan perempuan itu sangat penting untuk pembangunan kota gitu. Seperti tadi misalnya infrastruktur. Ketika kita tahu kalau misalnya perempuan berjalan di Jakarta gitu ya, tengah malam atau mungkin malam-malam, bagaimana caranya mereka merasa aman, bagaimana mereka caranya merasa nyaman gitu ya, itu juga masuk mungkin ya ke pembangunan kota. Gitu. Kalau dari Kak Lila ada tambahan dari perspektif lain walaupun sama-sama setuju? Sebenarnya udah terwakilkan ya dari Kak Jasmine untuk jawabannya, tapi mungkin dari aku tambahannya, perempuan itu tuh bener banget, kita nih satu, kita sebenarnya nggak ada pembeda antara laki-laki perempuan, kita nih semua punya kepentingan yang sama dan kita semua itu berdampak bagi kota. Dimana kalau cuma satu yang dipentingkan, ya berarti yang lainnya gimana? Pasti nggak ada perasaan aman ataupun kemajuan yang signifikan seperti saat ini. Oke, lanjut ke amplop yang kelima. Saya meyakini bahwa kolaborasi antar elemen kota diperlukan untuk mewujudkan aspek kesetaraan gender dalam membangun kota. Oke, boleh dari ibunya, alasannya kenapa Ibu? Iya, karena untuk membangun, untuk bisa maju, kita harus bersama, bergandengan tangan, berkolaborasi dari semua aspek gitu. Jadi nggak bisa cuman kita, tapi semuanya gitu. Harus kita semua bergandengan tangan untuk bisa lebih maju gitu. Oke, dari teman-teman aku bebasin ya, ada yang mau nambahin aspek berbeda atau sama? Mungkin saya mau menambahkan
kurang lebih sama seperti Bu Tri, cuma mungkin ini sebagai catatan untuk semuanya juga, untuk antar elemen kota, antar organisasi, antar pemerintah, kalau mau mengadakan acara ataupun yang menyatukan elemen-elemen tersebut, dipastikan untuk menyamakan visi. Semisal mungkin dengan menyamakan visi tersebut dengan mengundang lebih banyak teman perempuan juga yang merepresentasikan perempuan, jadi jangan hanya laki-laki aja gitu semisalkan. Dari aku gitu. Oke, sekarang ke amplop terakhir nih. Yang nomor 6 ya. Saya menilai Hari Kartini dapat menjadi momentum pengingat agar pembangunan kota berjalan beriringan dengan pemberdayaan perempuan. Oke, setuju semua. Tapi aku mau dengar dong dari Kalila alasannya. Menurut aku dulu pas masih kecil, pas masih sekolah, itu kayak ngeliat kalau Hari Kartini kayak cuma pakai batik doang, pakai kebaya gitu-gitu. Tapi sekarang semakin kayak bertambahnya usia, terus makin bertemu dengan banyak orang, sadar kalau ternyata Hari Kartini itu momentum untuk kita para perempuan, untuk nggak cuman kayak mengingat bahwa perjuangan dari Ibu Kartini, tapi benar-benar momentum untuk kita kayak oke, kita ayo bergerak bersama, ayo kita berkoalisi, ayo kita maju nih bareng-bareng untuk kemajuan nggak cuma kita doang, tapi untuk kemajuan kota. Iya. Oke, sekarang boleh ada kalimat penutup dari untuk pesan bagi para perempuan di Jakarta. Mungkin boleh dari kakaknya dulu. Oke, di Hari Kartini ini gitu ya, perempuan, kita semua adalah orang-orang yang kuat, adalah orang-orang yang berdaya, adalah orang yang satu, sama gitu, kita semua nggak berbeda. Dan kota ini adalah kota kita bersama, bukan milik siapa-siapa, bukan milik kamu, bukan milik saya sendiri, tapi milik kita bersama. Jadi semoga harapannya ke depannya perempuan bisa juga merasa aman dan nyaman di kota ini. Mungkin ibunya ada tambahan sedikit, Bu. Iya, perempuan dengan segala keterbatasan tapi bisa tetap berdaya, bisa menjadi bagian untuk kota lebih maju lagi secara karena perempuan adalah yang cikal bakal untuk bisa mendidik generasi penerus gitu. Oke, dari kakaknya atau Kalila ada yang bertambah dikit? Ya, perempuan yang biasanya menjadi ibu atau mempunyai pekerjaan dan punya peran ganda sebagai pengasuh dan lain-lainnya, saya yakin perempuan bisa memajukan kota, tapi dengan catatan tetap harus didukung pemberdayaannya oleh kota dan antar organisasi agar kita juga bisa berkembang secara baik di kota Jakarta. Kalau dari aku mungkin sebenarnya udah mewakili kayak banyak banget nih pesan untuk perempuan dan kota Jakarta. Paling dari aku tambahannya kalau kita di sini perempuan itu akan bergerak bersama, nggak cuman mewakili suara dari perempuan tapi suara kotanya. Itu aja. Oke, terima kasih kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Boleh dadah-dadah. Terima kasih. Terima kasih.